Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan dan kita akan membicarakan soal kinerja wasit khususnya di Liga Indonesia. Liga 1 sudah dimulai pada Sabtu yang lalu dan baru saja 2 pertandingan dimainkan, sudah banyak protes yang terjadi, hal-hal kinerja wasit yang dianggap tidak bagus sepanjang laga, terutama di 2 laga dari 4 laga yang dimainkan pada hari Sabtu. Pertandingan antara PSIS Semarang dan Rans Nusantara, juga pertarungan antara Bali United dan Persija Jakarta. Tidak bisa dipungkiri memang bahwa salah satu elemen terpenting di dalam sebuah pertandingan itu adalah kinerja seorang wasit di lapangan. Dialah yang akan menentukan arah pertandingan itu akan berlangsung bagaimana. Bisa saja menimbulkan hal-hal yang tidak bagus, bahkan berujung kontroversial. Dan kalau bicara wasit di Indonesia ini sudah bukan rahasia lagi ya. Dari tahun ke tahun selalu terjadi macam-macam kejadian, terutama dengan unsur wasit yang memimpin pertandingan. PSSI mungkin terus berusaha untuk meningkatkan mutu kualitas dari wasit yang memimpin pertandingan baik di Liga 1, Liga 2, sampai Liga 3, tapi tetap saja ini sulit ya. Walaupun upaya itu terus dilakukan ya. Dan pada musim ini juga sudah kelihatan bagaimana wasit YK, saya tidak boleh menyebutkan nama sebenarnya di sini, tidak begitu enak ya, tapi hanya dengan inisial, misalnya YK yang memimpin pertandingan PSIS Semarang dan Rans ya. Di sana ada penalti dari, kita sudah tahu bersama ya, Octavian yang akhirnya dianggap sebagai diving karena tidak ada sentuhan apapun yang dilakukan, agak memberatkan ini untuk terjadi penalti karena David Lale itu tidak menghantam secara langsung, tapi wasit JK ini sudah langsung menunjuk penalti dan ini tidak diterima oleh kubu Rans sehingga mereka memprotes, termasuk coach Rahmat Darmawan, dan itu yang terjadi. Dan setelah penalti yang diselesaikan oleh Marukawa di menit 75, dan untung saja Rans bisa menyamakan kedudukan untuk menghindari kekalahan mereka. Di tengah kontroversial adanya penalti tersebut, dengan Makan Konate bisa menyamakan kedudukan ya 1-1. Tapi yang lebih juga ramai diperbincangkan adalah kejadian seorang wasit yang sebenarnya ini wasit yang bagus ya kononnya, berinisial FH. Ya, memimpin pertandingan antara Bali United dan Persija. Ya, ada banyak hal-hal, terutama ada penalti yang tidak diberikan ketika Hirsa Andika melakukan crossing di sana dan sempat ditahan oleh Andika Wijaya, tapi tidak menghasilkan penalti. Dan bukan cuma Persija yang dirugikan, juga bagi Bali juga sempat ada kejadian ketika Muhammad Ferrari menghantam Private Barga dan dibiarkan juga di kotak penalti. Ada hal-hal lain yang diprotes oleh pelatih Persija, Thomas Doll, bahwa ada situasi dan kondisi di mana waktu harus berhenti lama, tapi perpanjangan dari babak pertama misalnya 3 menit, babak keduanya 4 menit, seharusnya agak lebih panjang karena banyak jam ini dimatikan dengan kejadian-kejadian yang berlangsung sepanjang pertandingan. Dan bagi Thomas Doll kan ini terbiasa dengan dia melihat sebagai mantan pemain nasional Jerman, tentunya dia tahu bagaimana wasit-wasit pemimpin di Bundesliga, termasuk pemain-pemain profesional seperti Hanno Behrens, Mikhail Kemencik, Ondrej Kudela yang banyak bermain ya bersama dengan Slavia Praha di Republik Ceko. Tentunya pasti akan kaget melihat dengan kejadian demi kejadian kepemimpinan wasit ini yang dianggap kurang begitu bagus. Nah, ini bisa mencoreng liga kita ya kalau terus dibiarkan di sini, walaupun memang sudah diusahakan. Karena sebelum pertandingan berlangsung di Liga 1 ini pasti ada penyegaran wasit yang ada di Liga 1, 2, dan 3. Dan itu sudah terjadi pada bulan Juli ini, itu di tanggal 18 sampai 21 ya. Sekitar 59 wasit dan 74 orang asisten ya yang ada dalam penyegaran. Dan ini biasa memang. Setiap akan dimulai kompetisi liga ya, itu selalu dijadikan ada penyegaran-penyegaran, tapi tetap ada saja kejadian-kejadian kontroversial yang dipimpin oleh para wasit kita. Ini yang membuat liga kita tidak bagus. Tidak berjalan sesuai keinginan banyak orang yang ingin bahwa liga kita harus, ayo dong, harus naik ya, ke level yang lebih bagus. Tetapi bagaimana mau bagus
Kalau yang memimpin pertandingan di lapangan ya sepanjang 90 menit juga tidak mendukung ya kinerja wasit ini yang selalu harus ya dioptimalkan ya agar mereka bisa memimpin dengan baik. Tapi sayang, ada saja kejadian seperti kemarin baru memulai sudah ada. Memang bagi ketua umum dia ingin kompetisi ini bagus. Bahkan dia sudah mengatakan ya, Pak Iwan Bule, Presiden menginginkan bahwa Liga Indonesia ini dan juga Persepak Bola Indonesia itu bisa berbunyi nyaring. Artinya di sini bisa ada peningkatan lah dari segi kualitas yang ada ketika dibuka kompetisi kemarin. Namun yang berbunyi di sini adalah yang nyaringnya bukan hasil prestasinya, tapi cara-cara wasit-wasit ini itu yang membumbung tinggi ke permukaan karena memimpin dengan tidak baik. Ini yang menjadi kendala bagi persepak bolaan kita. Ini baru di Liga 1. Bagaimana dengan wasit kualitas di Liga 2? Apalagi di Liga 3. Kita tahu bersama, bukan rahasia lagi kan ini. Selalu terjadi. Kalau di Liga 1 sudah begini, bagaimana di Liga 2? Ini yang menjadi tanda tanya besar. Apalagi di Liga 3 pasti. Keributan-keributan akan terjadi sepanjang pertandingan. Ya. Ada hal-hal kontroversial yang tidak diinginkan oleh kedua tim yang karena ulah wasit. Ya. Makanya ini agak sulit memang. Walaupun PSSI itu berusaha, mungkin saja pada musim ini dengan meningkatkan dari segi pendapatan wasit. Kan kalau sebelum-sebelumnya itu mungkin wasit itu dibayar sekitar honor mereka sekali memimpin pertandingan misalnya 3,5 juta, mungkin naik sampai 5. Sekarang untuk konon dari Pak Ketua sudah bilang itu sampai 10 juta. Ini udah bagus untuk memimpin satu pertandingan 10 juta. Nah kalau sebulan dia memimpin misalnya 2, sudah 20 juta, udah lebih dari cukup. Ya, atau katakan satu kali aja sebagai wasit utama, kemudian di pertandingan-pertandingan lainnya dia sebagai wasit cadangan, toh akan dapat honor juga. Jadi sebenarnya cukup besar di sini. Tapi kenapa tetap saja wasit-wasit itu membuat hal-hal yang memang merugikan bagi tim manapun yang mereka pimpin. Nah ini tetap menjadi pekerjaan rumah, baik bagi PT LIP sebagai operator di liga ini yang harus bisa melihat ini. Jangan tiap tahun begini terus, upaya memang harus lebih bagus, tapi tetap ada aja. PSSI juga akan dilakukan investigasi dengan kejadian-kejadian kemarin. Tapi hanya sampai diinvestigasi, harus ada hukuman pembelajaran terhadap wasit-wasit ini. Misalnya setelah dia melakukan kemarin, setelah didapatkan bahwa ada kesalahan-kesalahan, dia diistirahatkan 2 bulan tidak bisa memimpin pertandingan. Kan ini bagus. 2-3 bulan. Jadi harus ada pembelajaran buat mereka. Tapi kalau cuma investigasi kemudian udah kata maaf ya, bisa lagi bertugas ya, susah juga. Ya. Oke, ada human error-nya. Pasti secara manusia, memimpin pertandingan pasti ada kelalaian. Tapi kalau sudah lebih dari 2-3 kali melakukan kesalahan di lapangan, itu tidak baik memang. Ya. Untuk seorang wasit, apalagi wasit seperti Eva ini yang banyak pengalaman, sudah memimpin beberapa pertandingan, banyak pertandingan internasional, mestinya kan dia lebih tahu. Kalau sudah lebih dari 2-3 kesalahan yang dia buat, nah, ya, yang merugikan bukan satu tim, tetapi 2 tim yang bertanding, ini fatal. Jadi investigasi dari PSSI ini harus betul-betul memang ada hukumannya, ya, yang bisa dirasakan oleh wasit-wasit ini. Ya, percuma kalau tidak diberikan punishment di sini, akan sangat berat. Berulang kali akan terjadi. Ini baru di awal. Masih akan berlangsung sampai bulan April tahun depan, Liga 1 kita. Masih panjang. Dan tidak menutup kemungkinan ada lagi kejadian-kejadian wasit yang memimpin pertandingan secara kontroversial, yang merugikan tim yang bertanding di lapangan. Pasti menurut saya, tidak akan berhenti sampai di sini. Sekali lagi, walaupun upaya itu dilakukan oleh PSSI, untuk bisa meningkatkan kompetisi ini jauh lebih bagus, tapi akan sulit meningkat di level yang lebih baik kalau perangkat pertandingannya tidak mendukung. Apalagi dikeluhkan oleh Thomas Doll kemarin, memang sulit kalau tidak ada VAR. Namun kalau kembali dengan ada VAR, ini agak mahal juga. Pak Ketua juga sudah bilang bahwa sekitar satu pertandingan aja sudah mencapai 250 juta. Tetapi kita harus bisa, kalau mau ingin maju harus. Kalau hanya dengan bahwa sulit mendapatkan uang satu pertandingan, susah. Nggak akan maju, karena memang kita butuh VAR. Konsekuensinya ya risikonya harus keluar uang. Ya. Sponsor ada, tinggal cari pendekatan bagaimana. Kalau ingin meningkatkan kualitas, memang dibutuhkan. Kalau dengan wasit kita yang memimpin tidak bisa bagus untuk mendukung kompetisi, harus ada VAR. VAR itu harga mati buat kita. Terlepas memang bayar mahal, 250. Namun kalau tidak ada ini, jangan harap kompetisi kita akan maju. Sulit tidak dibantu oleh
VAR wasit kita juga masih di bawah standarnya, kualitas kita itu berat ya untuk bisa meningkatkan mutu kompetisi kita. Walaupun mereka sudah dibayar juga mahal. Ya sekali honor mereka dibayar juga, katakan dinaikin lagi pada musim depan menjadi 15 juta, tetap pasti tidak menjamin juga. Sekarang saja sudah dibayar 10 juta satu pertandingan, langsung memulai laga muncul kontroversial. Ini yang harus diperhatikan oleh PSSI. Nah, PSSI sudah mendatangkan orang-orang penting, wasit-wasit ternama ya, punya nama besar seperti Purwanto ya, untuk bisa melihat, membantu komisi wasit menilai penampilan kinerja dari wasit-wasit lapangan. Purwanto dan Ramadan ini kan dua wasit, wah, kawakan yang punya nama besar ya di tahun-tahun sebelumnya ya. Tapi kehadiran mereka juga memang harus bisa optimal, dimaksimalkan di komisi wasit untuk menilai kinerja wasit di lapangan. Walaupun sudah ada Purwanto dan Ramadan yang ditempatkan di sana untuk bisa menilai, tapi kalau tidak ada hal-hal yang bisa membuat wasit itu bisa belajar banyak, ya, mereka bisa tahu bagaimana fungsi mereka untuk memimpin pertandingan lapangan, tidak merugikan sebuah tim, ya kan? Saya pikir sulit ya untuk bisa memajukan kompetisi kita, karena memang perlu ini bagi PSSI untuk melihat lebih jauh ke depan lagi. Jadi kalau enggak, tetap dengan seperti ini, berat buat kita untuk bisa melihat bahwa kompetisi kita akan maju ya sesuai dengan keinginan banyak orang dengan kinerja, karena yang menentukan di lapangan itu sebuah pertandingan bagus adalah wasit dan dua asisten. Sudah nambah aja tadi sejak musim kemarin, di akhir musim kemarin juga sudah coba ditambah satu wasit lagi ya, asisten wasit di samping gawang untuk bisa melihat. Sekarang juga sudah ada, tetap saja sudah tambah personil aja untuk bisa membantu kinerja wasit di tengah dengan ada satu wasit di samping gawang, tetap terjadi. Itu yang terlihat kemarin dengan penalti yang diberikan wasit YK saat PSIS dan Rans bermain. Ya, juga termasuk dengan Bali United dan Persija. Jadi mau tambah wasit 5 pun di lapangan yang mengawasi laga, ini akan berat, sulit untuk dijamin. Jadi ya kembali sekarang kepada PT LIP dan juga kepada PSSI untuk melihat ini, dan komisi wasit untuk tetap tegas. Wasit salah harus ada hukuman, jangan dibiarkan, jangan cuma diinvestigasi setelah itu diam. Harus diumumkan bahwa wasit tidak bisa bertugas karena kesalahan demi kesalahan untuk sekian pertandingan. Nah, ini bisa ada efek jera buat wasit itu. Untuk kemajuan sepak bola nasional kita. Kita berharap bahwa mutu wasit ini akan terus bisa meningkat lagi. Tentu dengan kerja keras dari PSSI, PT LIP dan juga komisi wasit. Apalagi sudah ada 2 wasit tambahan sebagai wasit senior untuk bisa mengawasi kinerja wasit lapangan, Bang Purwanto dan Ramadan. Semoga bisa bekerja dengan baik untuk bisa membantu komisi wasit ini. Sampai di sini pembicaraan saya. Ciao.